Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali di channel akun YouTube Muhammad Sofa Sazili. Channel ini khusus menyediakan informasi soal dunia buku, dunia literasi, dan juga dunia tulis menulis. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung dan join di channel ini, jangan lupa untuk mensubscribe terlebih dahulu channel ini. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru terkait dunia buku, dunia literasi, dan juga berkaitan dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel akun YouTube Muhammad Sofa Sazili ini. Terima kasih bila sudah mensubscribe. Selanjutnya di kesempatan pada sore hari ini, saya akan mereview sebuah buku karya dari salah seorang ulama besar dan politisi kebanggaan dari aktivis Islam yang bernama Muhammad Natsir. Judulnya Politik Melalui Jalur Dakwah. Jadi covernya seperti ini ya. Jadi buku ini yang akan saya review buat teman-teman penggiat literasi di seluruh tanah air. Ini seperti ini covernya, dan buku ini diterbitkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ya. Jadi ada seperti ini. Ini penerbitnya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, diterbitkan tahun Januari 2019. Jadi masih sekitar 2 tahun lalu lah ya, awal tahun lalu 2019, Januari 2019 ini. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu daftar isi yang ada di dalam buku ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pembahasan yang dibahas di dalam buku ini. Di sini ada seperti ini. Ini buku yang sangat menarik yang mengisahkan soal gagasan, pemikiran, dan juga sepak terjang dari Muhammad Natsir dalam kancah politik di tanah air ini. Nah, ini ada pembahasannya di sini, dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman awal mula lahirnya buku ini. Jadi buku ini adalah naskah wawancara yang pernah diterbitkan oleh majalah Tempo pada 2 Desember 1989. Nah, naskah wawancara inilah yang kemudian menjadi salah satu pilihan dari panitia peringatan refleksi seabad Muhammad Natsir, yang kemudian panitia ini mengadakan rapat di sekretariat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di Jakarta. Nah, panitia ini rapat memutuskan naskah ini dipilih sebagai salah satu naskah yang harus diterbitkan dalam rangka memperingati seabad dari Muhammad Natsir. Nah, kemudian yang perlu diketahui di sini adalah kita harus mengupas terlebih dahulu sosok dari Muhammad Natsir ini, karena banyak kelompok intelektual, terutama kalangan aktivis Islam, itu sepertinya asing mendengar nama Muhammad Natsir ini. Padahal sosok ini adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam proses penyatuan negara Republik Indonesia menjadi wadah NKRI lewat mosi integralnya. Nah, sosok ini lewat mosi integralnya inilah yang kemudian menjadi sosok di belakang layar bersatunya kembali negara-negara bagian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sayangnya peran beliau di dalam mosi integralnya itu tidak diakui dan bahkan terkesan hendak dihilangkan dari perjalanan sejarah bangsa ini. Padahal di sanalah peran yang begitu penting dan jasanya yang begitu besar dari Muhammad Natsir, sehingga Indonesia bisa menjadi negara kesatuan seperti yang kita saksikan saat ini. Selanjutnya saya akan mengupas terlebih dahulu profil beliau. Di sini sudah ada ya, bahwa Muhammad Natsir adalah negarawan muslim. Ia seorang ulama intelektual dan juga pembaharu serta politikus muslim Indonesia. Ia dikenal dengan mosi integralnya seperti yang tadi saya jelaskan. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana kedekatan antara Soekarno dengan Muhammad Natsir. Sering kita mendengar dan membaca beberapa buku
yang menjelaskan pertarungan pemikiran di antara dua tokoh penting bangsa Indonesia ini, yakni antara Bung Karno dengan Muhammad Natsir. Padahal di antara keduanya terjalin sebuah persahabatan yang cukup unik. Ya, kalau kita tilik berdasarkan keterangan Muhammad Natsir di dalam buku ini, bahwa Natsir adalah sosok yang berada di belakang layar terbitnya naskah-naskah pidato yang disampaikan oleh Bung Karno di saat memperingati peringatan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Jadi Natsirlah yang membuat pidatonya dan juga yang menyeleksi setiap pidato-pidato yang hendak disampaikan oleh Bung Karno di hadapan media massa. Awalnya kedua orang ini memang mengalami pertarungan gagasan ya di media massa. Kita sudah mengetahui bagaimana Bung Karno ini salah seorang sosok intelektual, sosok proklamator Indonesia yang sangat gandrung dengan gagasan-gagasan nasionalisme. Berbanding sebaliknya dengan Natsir yang lebih cenderung menawarkan gagasan-gagasan keislaman kepada khalayak di masa kemerdekaan dulu. Nah, keduanya ini kemudian melakukan pertarungan gagasan di media massa. Tetapi di masa kemerdekaan, di masa hendak menuju gerbang kemerdekaan, keduanya bersepakat untuk tidak melanjutkan percekcokan pemikiran di antara mereka. Yang lebih mereka kedepankan pada saat itu adalah bagaimana bangsa Indonesia bisa merdeka dan terlepas dari belenggu penjajahan. Yang memperkenalkan Muhammad Natsir kepada Bung Karno adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini yang membawa Natsir kepada Bung Karno. Sambil berkata, dia mengatakan, inilah orang yang tepat untuk mendampingi Bung Karno. Nah, Bung Karno tentunya karena dia awalnya itu mendengar nama Natsir ini adalah sosok yang pernah melakukan serangan-serangan pemikiran terhadap dia di media massa, dia merasa aneh lah, kenapa kita bisa bersatu. Ini tentu demi bangsa Indonesia. Nah, ini dua contoh dan teladan ini yang dipertontonkan oleh kedua negarawan ini patut ditiru oleh kita semua sebagai anak bangsa agar bisa menerapkan pendidikan politik yang dijadikan teladan oleh para penerus dan generasi muda bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini terlebih dahulu ada beberapa orang, ada 3 sosok ya sesuai dengan pengakuan dari Muhammad Natsir yang mempengaruhi pemikiran dan gagasan dari Muhammad Natsir, dan Natsir sangat mengagumi 3 sosok ini. Yang pertama adalah Ustadz A. Hasan ya, salah seorang pimpinan Persatuan Islam Bandung. Ini salah seorang sosok yang begitu mempengaruhi pemikiran dari Muhammad Natsir. Yang kedua, sosok yang dianggap sebagai salah satu pioner dalam diplomasi Indonesia di luar negeri, yakni Haji Agus Salim. Ini nanti juga saya akan cari bukunya dan saya akan bedah buat teman-teman di seluruh tanah air. Jadi baru 2 saya sebutkan ya, orang yang mempengaruhi gagasan dan pemikiran dari Muhammad Natsir. Yang pertamanya Ustadz A. Hasan, salah seorang pimpinan dari Persatuan Islam Bandung. Yang kedua adalah Agus Salim. Yang ketiga adalah Syekh Ahmad Surkati, salah seorang pendiri dari Al-Irsyad Al-Islamiyah. 3 orang inilah yang selalu menjadi rujukan dari Muhammad Natsir ketika ia hendak melemparkan gagasan-gagasan tentang keislaman, tentang kebangsaan, dan tentang sosial kemasyarakatan lainnya. Ini awal-awal buku ini menjelaskan soal perjalanan dari hidup Muhammad Natsir, di mana dia dilahirkan, di mana dia sekolah, kemudian yang awalnya dia sekolah pendidikan agama, kemudian sekolah umum juga, kemudian ia juga pindah ke Bandung, dan di Bandunglah Natsir mengakui sendiri bagaimana ia begitu intens, begitu dekat dengan dunia bacaan. Di Bandunglah minat membaca Muhammad Natsir itu tumbuh dan berkembang. Ia banyak menghabiskan waktunya selama di Bandung dengan melakukan aktivitas membaca, aktivitas menulis, dan
membaca lagi, dan menulis lagi. Itu tentang perjalanan hidup dari Muhammad Natsir yang dijelaskan di bab-bab pertama dari buku ini. Selanjutnya, di bab selanjutnya juga dibahas soal bagaimana ia ditarik dalam dunia politik, yang awalnya ia tidak begitu ini dengan dunia politik, namun ketika ia melihat dan membaca pidato-pidato Bung Karno yang selalu mengejek Islam, akhirnya ia terjun ke dalam dunia politik dan menjadi ketua, diajak oleh Pak Sabirin ya. Di sini dijelaskan pada 1930 saya diminta Pak Sabirin yang waktu itu ketua Partai Sarekat Islam cabang Bandung agar ia menjadi anggota PSI sebelum Partai Sarekat Islam ini menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Ini beliau dijelaskan di sini juga Natsir menjadi salah seorang sekretaris dari Universitas Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bung Hatta, salah satu universitas Islam tertua dan yang pertama kali di Indonesia, yang saat ini ada di Jakarta, di Yogyakarta, yang disebut dan kita kenal dengan istilah Universitas Islam Indonesia (UII). Nah, beliau adalah sekretaris pertama saat awal-awal pendirian UII ya. Di sini juga menjelaskan soal bagaimana Bung Karno itu mengalami perbedaan dengan Natsir di dalam menyikapi hasil dari konferensi meja bundar di tahun 1949 lah ya. Nah, di tahun itu terjadi konferensi meja bundar di antara pemerintah Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda. Hasilnya tentu tidak memuaskan bagi Natsir karena Papua atau Irian Barat itu tidak dikembalikan lagi ke Indonesia. Natsir gara-gara hasil keputusan dari konferensi meja bundar itu, ia berinisiatif untuk mengundurkan diri kepada Bung Karno dikarenakan ia tidak bisa menjelaskan kepada rakyat Indonesia tentang keputusan dari konferensi meja bundar tersebut yang tidak mengembalikan Irian Barat ke pangkuan tanah air. Yang diinginkan oleh Natsir adalah Irian Barat itu masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil dari konferensi meja bundar. Ternyata hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Dari itu, karena ia khawatir kewalahan untuk menjawab pertanyaan rakyat, dia mengembalikan mandatnya kepada Bung Karno dan mengundurkan diri sebagai seorang pejabat di pemerintahan. Ini juga menjelaskan tentang bagaimana kedekatan Bung Karno Natsir dengan pimpinan dari Darul Islam DITI Kartosuwiryo. Jadi keduanya ini pernah kenal dekat dikarenakan Kartosuwiryo sering datang ke Hasan, salah seorang pimpinan Persis Bandung itu. Jadi keduanya bertemu di tempatnya Hasan, sering ketemulah. Nah, ini mempermudah komunikasi mereka ketika DITI itu mendeklarasikan dan memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia yang ada di Jawa Barat. Ini buku yang sangat menarik, juga menjelaskan perihal bagaimana peran Natsir ketika dilakukan proses upaya perbaikan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi waktu itu dijelaskan di sini oleh Natsir, ia berada di dalam penjara. Nah, saat di penjara ada utusan seorang tentara datang ke tahanan. Dia meminta kepada Muhammad Natsir untuk menghubungi Tengku Abdul Rahman, seorang Perdana Menteri dan pimpinan di Malaysia, pimpinan Malaysia, agar bisa menerima utusan dari Indonesia yang hendak datang menemui pimpinan dari Malaysia tersebut. Yang tujuannya tentu adalah menjalin hubungan dan memperbarui hubungan yang rusak, yang panas, gara-gara statement Bung Karno pada waktu itu, yakni tentang Ganjang Malaysia. Nah, Natsir kemudian mengambil secari kertas, membuat surat dengan tulisan tangannya. Dia mengatakan bahwa ada dua utusan dari Indonesia datang hendak menemui Tengku Abdul Rahman dan ingin menjalin
persahabatan yang baik antara Indonesia dengan Malaysia. Sebuah kalimat yang sangat singkat yang ditulis oleh Muhammad Natsir lewat secari kertasnya itu dan diberikan kepada Tengku Abdul Rahman lewat utusannya. Awalnya utusan dari Indonesia ini tidak diterima oleh Tengku Abdul Rahman. Namun dikarenakan ia membaca surat dari Muhammad Natsir itu, akhirnya dua utusan yang dari Indonesia itu yang disebutkan oleh Muhammad Natsir di sini, yakni Beni Mordani dan juga Ali Mortopo, keduanya akhirnya diterima oleh Tengku Abdul Rahman, salah seorang pimpinan dari negara Malaysia pada waktu itu. Nah, tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi antara Indonesia dan Malaysia. Menurut Muhammad Natsir, dakwah di halaman terakhir di sini ya dijelaskan. Saya sudah berikan penanda di sini. Nah, ini bagi saya menurut Muhammad Natsir, politik dan dakwah itu tidak bisa dipisahkan. Politik dan dakwah itu seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi antara politik dan dakwah itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berdakwah dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis, itu disebut oleh Natsir adalah bagian dari politik. Kalau dulu Natsir dengan Masyumi berdakwah lewat politik, saat ini Natsir bersama orang-orang yang berada di belakang Dewan Dakwah Islamiyah adalah berpolitik melalui jalur dakwah. Nah, ini gagasan penting dari Muhammad Natsir, bahwa politik dan dakwah itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkait kelindan, saling mendukung dan menopang. Bagaimana tujuan dari politik, tujuan dari dakwah itu bisa tercapai. Dakwah dan politik itu hanyalah alat. Yang terutama adalah terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Buku ini mengupas soal gagasan Natsir, perjalanan hidup Natsir, bagaimana ia berperan di dalam PRRI, pemberontakan PRRI Permesta, bagaimana juga ia berperan dalam upayanya menyatukan keinginan dari warga Aceh lewat Daud Bereh dan juga keinginan dari warga Jawa Barat lewat Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo, yang keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Muhammad Natsir. Buku ini layak dibaca oleh Anda semua para aktivis Islam, terutama kalangan politisi Islam, aktivis Islam, dan penggemar buku-buku pemikiran dari Muhammad Natsir. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.